Panjal Jaamu, Panjal Jaamu, Panjal Jaamu, Panjal Ja. Assalamualaikum Sobat Bangga Indonesia Dahsyat dan Luar Biasa. Kembali hadir bersama Panjal Jaamu. Bersama saya Ibu Angelia Mary. Beliau adalah seorang woman entrepreneur, seorang motivator, seorang dosen, meragam-ragam ya. Assalamualaikum Bu, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah wabarakatuh. bisa hadir di studio kami Alhamdulillah. dalam finally. program baru kami yaitu Panjal Jaamu. Iya, sangat bangga bisa hadir di program barunya Camu. Awas ke Panjal ya Bu ya. Masih kepanjang. Jadi program baru Panjal Jaamu itu kebetulan Apa sih itu? ya kebetulan pembawa acaranya hostnya ini suka bersepeda. Oh, oke. Mancal. Yes. Mungkin Ibu sebagai orang dari Sumatera nggak paham nih pancal itu opo gitu. Apa pancal itu? Sepeda pancal kan? Iya. Mancal sepeda. Oh. Pancal sepeda itu punya filosofi. Kehidupan itu tidak lepas dari Roda. ya. Sepeda tidak akan bisa berjalan tanpa roda. Roda. Dan roda itu berputar. Yes. Saya yakin Bu Mary punya sejarah bagaimana mengikuti kehidupan ini dalam perputaran roda. Pada saat kapan Ibu dalam posisi di atas, up. Yaitu ketika roda di atas. Bagaimana perjuangan Ibu selama ini sebagai ibu rumah tangga dengan 2 putra? Sebagai ibu rumah tangga atau sebagai Awal berkarir. awal berkarir. Untuk mencapai puncaknya. Mencapai puncaknya, ya. Oke, jadi mulainya mungkin gini. Seperti yang tadi Camu bilang bahwa kehidupan itu kan kehidupan itu kan adalah roda ya, berputar gitu. Nah, perputaran itu ketika saya mulai merintis karir awalnya gitu ya. Nah, kebenaran memang kebenaran itu pada saat selesai kuliah gitu kan. Pada saat saya selesai kuliah itu saya nggak pernah bermimpi untuk menikah muda. Gitu nggak Jadi pernah sambil sama- kuliah sambil menikah. Enggak, Menikah sambil kuliah. sudah selesai. Oh. Tapi belum di wisuda pada saat itu. Ya, jadi Kebelet gitu ya. nggak kebelet juga sih. Udah ketangkep basah kan. bukan. Cuma ya kalau menurut pada akhirnya yang aku ketahui bahwa kan tidak ada sesuatu yang tidak sengaja ya, tetapi kan itu sudah jalannya, itu sudah diatur kan gitu loh. Nah, memang pada saat itu tidak pernah terpikirkan sama sekali kalau akan nikah muda terus punya anak di usia 23 tahun. Belum siap mental ya. Ya, belum pernikahan dini kali gitu ya. Ya, enggak lah, Enggak juga sih. udah lulus Enggak kuliah juga. loh. Ya, udah selesai. Cuma belum siap aja. Jadi ya. mungkin belum siap gitu kan. Artinya karena pada saat itu sebenarnya aku itu kan orangnya yang memang fokus ke kuliah gitu kan. Jadi selama kuliah memang nggak pernah pacaran aja, nggak pernah gitu kan. Jadi pas di ujung-ujung udah mau selesai itu baru ketemulah gitu kan. Nah, memang sudah jodoh kali ya, sudah jodoh. Temen kuliah? Kakak kelas. Oh, di mana itu? Di salah satu universitas Di Surabaya? Jakarta. Oh, dong. Jakarta. Kan asli Jakarta. Gitu. Metropolis lah. Metropolis. Ya. Terus akhirnya ya sudah, akhirnya menikah, terus kemudian setahun kemudian punya anak gitu kan. Nah, tapi setelah itu baru cari kerjaan. Gitu. Jadi sempat kerja di beberapa, pertama di bank yang famous lah ya di Indonesia. Terus kemudian juga berapa kali pindah sampai akhirnya punya anak 2 7 tahun kemudian gitu kan, punya anak 2 dan pindah kerja itu memang
karirnya jadi naik kan gitu loh. Naiknya karena apa itu? Ya karena kan sudah punya pengalaman sebelumnya, jadi ngelamar ke tempat baru itu udah pasti posisinya lebih. Saat kuliah juga bekerja? Saat kuliah nggak bekerja, tapi sudah bisa cari uang gitu. Dari apa? Dari ngasih private teman-teman bahasa gitu. Inggris ya? Enggak, ngasih private teman-teman mata kuliah gitu. Jadi kan asisten ya dosen alhamdulillah gitu ya. Waktu itu memang jadi asisten dosen, terus udah gitu juga aku bisa selesaikan S1 dalam waktu 3,5 tahun gitu kan. Nah makanya memang pada saat itu memang benar-benar fokus ke pelajaran lah gitu kan. Jadi mandiri juga biaya kuliah waktu itu ya? Boleh dibilang tidak mengganggu ekonomi. Sebenarnya gini sih, sebenarnya pada saat itu sih memang dibiayain, tetapi kalau udah buku-buku apa segala macam sudah nggak keluar lagi tuh orang tua gitu, karena udah ada aja gitu di rumah tuh sudah ada aja buku gitu yang bawain ya teman-teman itu, jadi tuker barter lah istilahnya ya, mereka bawain aku buku terus aku kasih ini gitu, kasih ya sharing ilmu lah. Terus udah nih, terus setelah 7 tahun punya anak, terus kemudian akhirnya ngerasa jenuh di Jakarta, move on ceritanya, pindah ke Surabaya. Nah di Surabaya inilah yang memang benar-benar dalam sejarah itu nekat itu ya? Betah di dalam satu perusahaan itu lebih dari 2 tahun. Perusahaan apa itu? Ada perusahaan di Surabaya, salah satu main dealer sepeda motor yang saat ini market share-nya saya nggak usah sebutkan merek ya, soalnya saya kan nggak dibayar iklan. Ya nggak apa-apa. Kalau masih karyawannya disebutkan. Kalau masih karyawannya sih nggak apa-apa, ini kan sudah mantan ya. Jadi ya udah. Tapi saya tahu kok perusahaannya apa itu. Salah satu perusahaan main dealer sepeda motor Honda yang market share-nya sekarang sudah 90% ya, tebak aja sendiri lah gitu kan. Nah jadi pada saat itu memang masa-masa berjaya gitu ya, dan buat aku di situ memang ya selama ini gitu kan perjalanan itu tuh memang apa yang aku inginkan langsung dapet, apa yang aku apa yang ketika aku mau ada sesuatu itu bisa langsung mudah gitu loh. Buat aku tuh semua serba mudah. Kejayaan itu dari hasil kerja keras di mana, Bos? Ya dari hasil ini sendiri gitu kan, dari hasil memang karena ya boleh dibilang inovasi. Boleh dibilang aku memang pinter misalnya gitu kan, boleh dibilang aku bisa gampang. Itu belajar dari pengalaman atau ada guru yang pengalaman? Nggak ada, belajar sendiri gitu. Perjalanan sendiri, karena gini, karena pada dasarnya memang aku mandiri kan. Jadi aku dari keluarga 2 orang, aku paling tua, ada adikku laki-laki. Nah justru yang dimanjakan oleh orang tua, khususnya oleh ibu gitu, itu adalah adikku yang laki-laki. Nah justru aku sebagai perempuan itu merasa bahwa kenapa ya kok bukannya aku yang perempuan yang harusnya dilindungin gitu, tapi kok malah adikku yang laki-laki yang jadi diprotek banget gitu kan. Nah perlakuannya memang beda gitu loh dari mulai kecil gitu kan. Kadang sempat aku berpikir kalau aku apa bukan anak kandungnya, atau aku anak pungut kali ya kan gitu ya, sempat berpikir seperti itu gitu. Sampai dewasa pun, sampai sudah berkeluarga pun itu juga terjadi pembedaan seperti itu. Jadi sampai dengan aku sudah punya keluarga sendiri, adikku juga punya keluarga sendiri, tetap orang tuaku itu menuntut kamu harus bantu gitu loh, kamu harus kasihan sama adik kamu gini-gini gitu. Sementara orang tuaku itu nggak pernah melihat ketika aku sakit misalnya, ketika aku lagi ada masalah gitu kan, itu nggak pernah ditanyakan. Namanya kan bagaimana. Tapi itu bagian mendidik kan menurut. Kalau menurut mereka iya, tapi kan menurut mereka itu sebenarnya mereka itu melihat aku karena aku mandiri. Supaya mandiri. Karena aku itu sudah bisa mandiri dan sudah mereka percaya gitu loh.
tetapi kan namanya manusia, ya kan, Dimanja lah sebagai Wonder anak. Woman, Wonder Woman atau Superman Supermannya tetap kan pingin ada rasa ingin diperhatikan, ada rasa ingin ya care gitu ya, seperti itu. Nggak yang ya namanya manusia itu kan ada kadang ya ada sisi-sisi di mana ada saat-saat di mana dia mellow kan gitu. Nah itu nggak, istilahnya itu nggak terjadi gitu kan ya. Tapi apa namanya, lambat laun ya ada rasa syukur juga sih gitu kan ya. Dan itulah lahir dari The Power of Dipepet. The Power of Kepepet. Bukan, ini dipepet. Dipepet. Ya. Keluarlah energi positif setelah dipepet sama orang tua. Saya kira baik itu ya. Didikan yang baik menurut saya sih. Ya baik gitu. Pada Ada akhirnya. cara orang tua yang seperti itu. Pada akhirnya aku menemukan itu ya. Alhamdulillah aku dididik dengan cara seperti itu gitu kan ya, gitu. Karena adikku yang dimanja akhirnya jadi salah jalan kan gitu kan, jadi kena narkoba segala macam. Kalau ibarat naik sepeda, Bu Mary naik sepeda apa itu ya? Sepeda belum naik gitu ya, baru nuntun ya? Sudah naik sih ya. Cuma tertati-tati ya? Sudah karena naik, nggak ada support. Tapi ya itu gitu kayak berat gitu ya jalannya gitu kan, terus. Tapi tetap harus dikayu ya, kan? Tetap harus dikayu karena kan, ada dua boncengan tadi. Karena kan harus mencapai tujuan toh, kan gitu. Jadi ya itu. Tujuannya apa, Ping? Jadi pejabat di perusahaan menjadi itu. Presiden. Tujuannya adalah dapat penghasilan lah yang ya, lebih. Istilahnya gini ya. Aku tuh nggak terlalu ini dengan yang namanya position gitu ya. Tujuannya adalah yang penting aku bisa happy pada saat aku bekerja, terus keluargaku happy kan gitu kan. Terus udah gitu juga ya aku bisa banyak bantu orang lah gitu, seperti itu gitu sih. Nah cuma kan apa yang kita harapkan, apa yang kita inginkan kan nggak harus itu yang kita terima kan. Butuh gitu. Berapa tahun untuk mencapai posisi menikmati perputaran roda kehidupan tadi? Butuh berapa lama ya? Ya sekitar 4 tahun lah. Beli rumah atau beli apa? Udah bisa beli semuanya gitu. Wih, kan. mantap bisa ya. beli rumah. Berarti perusahaannya hebat tuh. Iya, luar biasa. Bonusnya luar biasa kan. Keliling dunia kan gitu kan. Masya Terus Allah. apa namanya, kendaraan bisa 2 gitu ya. Orang tua seneng banget. Orang tua happy banget. Dan dapat Karena bagian lancar juga. kan, lancar bulanan Ya, lancar. itu anak solihah. Soleha. Solihah pembagian kedua orang tua. Udah pasti lah gitu kan. Walaupun dilepas ketika masa kuliah ya. Gitu. Pancingnya. Ya tetap aja gitu loh, dalam kondisi seperti itu malah mereka jadi bergantung sama aku gitu kan. Jadi Berarti di sini ada kerja keras Bu Mary tadi akan menghasilkan sesuatu yang diimpikan atau nggak pernah mimpi untuk mendapatkan itu? Berjalan apa adanya aja? berjalan apa adanya aja sebenarnya sih. Nggak ada target. Target itu sebenarnya gini, target adalah ya target dalam arti aku harus bisa punya rumah sendiri, aku harus ya anak-anakku itu jangan sampai kayak aku dulu gitu kan, seperti itu gitu. Ada sih target itu dan itu semua udah terpenuhin gitu loh. Nah cuma persoalannya karena aku ini begitu cepat melesatnya kan gitu kan, terus seiring berjalannya waktu itu pendamping aku kan gitu kan, pendamping aku pun jadi ikut kemanjaan gitu loh. Enak ya. punya pasangan kayak gini, berpenghasilan lebih kan. Jadi ikut Nikmat kemanjaan banget, jadinya gitu ya. kan. Terus akhirnya jadi peran Berarti sepeda tandem dong. nggak tandem, aku sendirian tetap. Awalnya sih tandem, awalnya tandem, dia mensupport kan gitu kan, dia juga kerja, ikut aku mancal kerja, juga kan dia. ikut mancal sama-sama mancal. Nah cuma karena aku itu mengayuhnya itu bisa lebih cepat Lebih cepat, gitu ketinggalan kan. dia. Yang ini jadi nggak mengayuh. Sini pakai sepeda road bike, Enggak, kan sepeda kalau balap. tandem kan berdua
berdua kan naik sepedanya iya. kan. Nah, Beda jadi bersamaan. aku yang ngayu terus kan gitu. Dia Kok di bisa belakang. cepet karena apa? Karena- Nasib atau Karena kerja energi, keras? karena kerja keras, Energi, karena ya. kerja keras, karena energi aku yang memang suka kerja kan Dan gitu ya. perusahaannya pas. Dan perusahaannya pas, jadi ya match lah. Seiring sejalan. Seiring sejalan kan gitu. Mantap. Nah mantap. Terus tapi akhirnya apa? Akhirnya yang akhirnya jadi tandem, jadi akhirnya ini kan keenakan. Ngapain aku ngayuh? Ketinggalan malah berhenti dia. Di pos 1 enggak? Enggak, jadi kan kalau itu kan sepeda tandem itu kan dua kan, Ah. posisi aku di depan dia di belakang misalnya gitu loh. Tadinya kan sama-sama ngayuh nih kan gitu. Cuma kan karena aku ngayuh terus Cepet, bisa cepet, terus tinggalan yang ini ya. ngapain ngayuh kan gitu Diam dong. aja kan. Santai juga udah nyampe Iya, gitu iya, loh. Iya Betul, kan? betul. Jadi terus aku ngapain ngayuh? Ya udah aku santai-santai aja, dia juga udah nyampe kok gitu. Secara anu kan logis juga sih. Ya kan? Enak nih pasangan nih. Terus akhirnya ya udah, jadi dia bisa inilah gitu kan, bisa awalnya sih bilang oke, kalau gitu aku usaha aja kan gitu nih. Menarik ini. Gitu kan, aku usaha aja katanya yang kata yang di belakang aku Iya, kan iya. gitu ya. Aku, Percaya ya. aku Sebagai usaha seorang aja, wanita, ya. aku usaha aja gitu Sip. loh. Apa namanya? Kamu udah terus gitu loh berkarir. Modal dari berkarir terus berkarir ya, dia usaha sendiri sih, maksudnya kadang dari hasil pekerjaannya terus dia kemudian buka usaha sendiri ya, terinspirasi dari tempat dia bekerja, selalu begitu kan Ya, gitu loh. ya. Nah aku kan asik sendiri nih di depan gitu kan ya, maklumlah karena posisi semakin tinggi otomatis juga kan pekerjaan juga semakin sibuk, tanggung jawab juga semakin besar, terus waktu juga semakin tersita kan gitu kan. Nah, terus akhirnya ya agak terabaikan sih yang di sini kan gitu ya. Tertinggal lah. Bukan ditinggal, tertinggal. Di pit stop gitu ya. Dan dia juga asik sendiri gitu di kan. Di pit stop ada makanan yang enak kan, ngapain kita ngejar kan. yang dia, sudah di depan kan. Akhirnya dia asik sendiri kan gitu ya. Cuma kan sebenarnya gini ya, ini flashback lah, artinya bisa untuk pelajaran yang lain lah. Ya buat pelajaran yang lain. Jadi dalam arti begini, dalam arti ketika kita punya satu komitmen di awal gitu kan. Sebenarnya sih aku sama pasanganku itu kan sudah punya komitmen di awal. Nah, komitmen itu justru dari dia dulu yang mulai gitu loh. Ada satu statement yang menarik mungkin ya. Artinya gini, pokoknya kalau dari salah satu di antara kita itu ada yang selingkuh, itu apa selingkuh itu kalau di selingkuh itu kalau di dalam bahasa persepedaan itu seling gitu kan, tikungan gitu ya kayaknya. Tikungan ya. Tikungan tajam jadi, lagi. Tikungan tajam. Jadi kalau ada salah satu dari kita yang menikung, gitu kan, menikung dengan tajam. Apalagi tanjakan nggak kelihatan itu juga. Gitu kan. Itu ya sudah buyar, ambyar kan gitu kan. Ya bahasanya gitu, ambyar. Sudah jauh dari pandangan nih, di belakang sana jauh ini lagi nanjak gitu. Nih. Terus oke, kan aku bilang gitu dong. Oke. Dan aku memang tipikalnya bukan perempuan yang telepon kamu lagi di mana sama siapa, makan apa gitu kan. Tambah serius nih sobat. Mary belak-belakan banget nih. Nggak apa-apa, silakan. Bukan seperti itu gitu kan. Jadi ketika aku sudah percaya sama orang ya aku percaya full gitu kan. Dan aku percaya kalau artinya gini loh, ketika aku sudah kasih kepercayaan ya, kamu harus bisa menunjukkan, maksudnya bisa benar-benar menerima amanah kepercayaan itu gitu loh. Karena aku bukan orang yang suka ngegerecokin kan gitu kan. Jadi ya aku percaya. Nah, tolong jangan dikhianatin kan gitu kan. Aku tapi cuma bukan bilang, karena ngejar karir ya sampai terjadi enggak ya? Enggak, bukan gitu. Jadi satu perjalanan. Artinya di awal kita sudah punya komitmen kan. Di awal kita sudah punya komitmen bersama gitu loh. Dan aku sampai pernah tercetus dan itu ternyata doa ya. Jadi jangan sembarangan ya teman-teman kalau setuju. Kalau ngomong gitu ucapan seseorang itu doa. Soalnya memang betul dan itu terjadi dalam kehidupan kami gitu kan. Artinya
waktu itu karena dia ngomong kayak gitu, jadi kalau ada salah satu dari kita yang menikung kan gitu ya, nah oke, ambiar, oke, fine, itu dari dia. Terus dari akunya apa kan gitu kan? Nah dari akunya, oke, kamu tahu kalau aku orangnya bukan tipe yang menyek-menyek gitu kan gitu ya. Nah jadi aku cuma kasih you trust gitu loh. Aku kasih kamu trust. Dan kalau kamu macem-macem kan gitu kan? Kalau kamu macem-macem, kamu nggak akan bisa kaya. Aku bilang gitu sih. dan Ya itu kalau satu macam pasti kaya, macem-macem jadi tidak. macem-macem soalnya, Wah, ya, jadi nggak ya, kaya ya. nih. Dan itu terjadi benar gitu Habis loh. itu Jadi kalau- artinya ketika dia benar, kehidupan kita tuh makmur sejahtera gitu kan. Jadi aku iya, dia juga, jadi kan double ya istilahnya kan gitu. Berarti posisi leader sini udah terbalik nih Jadi ya. terbalik, udah mulai terbalik ya. Mulai mengatur nih si ibu nih. Enggak, Enggak juga. aku nggak pernah ngatur. Otomatis gitu ya. Enggak juga, gitu loh. Artinya gini, aku tetap menjalankan posisi aku, meskipun aku punya prinsipnya, aku tuh tidak pernah melihat aku lebih dari dia, gitu kan? Aku nggak pernah melihat itu. Buat aku ya uangku ya uang dia juga, ya uang dia ya uangku kan gitu kan ya. Nah, cuma jangan aku diperlakukan tidak adil itu, karena aku punya prinsip gitu kan. Artinya gini, ketika aku sudah kasih dia kepercayaan, ya jangan diselewengkan kan gitu. Kalau diselewengkan, sudah dia tidak memberikan hak aku sebagai seorang istri kan gitu kan, sudah dia seharusnya dia yang menjadi kepala rumah tangga kan gitu kan. Lah terus macem-macem lagi kan gitu kan, macem-macem lagi, ya gimana dong. Mungkin kalau pada saat itu aku hanya sebagai seorang ibu rumah tangga gitu kan, yang aku lakukan apa? Nangis kan gitu kan, ya meratap. Air mata udah habis lah ini. Meratap terus ya Allah, kenapa hidup ini nggak adil misalnya gitu kan. Terus aku jadi korban penikungan lah segala macam gitu kan ya. Nah tapi ya karena memang aku sendiri sudah biasa mandiri dari kecil, dan kemudian aku memang punya penghasilan sendiri gitu kan, dan aku benar-benar merasa di situ aku mampu, dan aku bisa melakukan apapun yang aku mau. Aku gitu loh. Nah pada saat aku benar-benar merasa aku gitu kan, karena itu semua adalah kemampuanku, karena itu semua adalah kehebatanku, karena itu semua adalah karena aku yang bisa gitu kan. Akhirnya aku juga yang memutuskan untuk pisah kan gitu. Dan itu puncak karir dan puncak persoalan. Puncak persoalan dan puncak karir. Berarti ketika mencapai titik klimaks finish pertama pos 1 ya, ada persoalan gitu ya. Ada persoalan. Itu mencapai kebahagiaan yang bagaimana ya? Nggak ada. Nggak ada kebahagiaan. Nggak ada. Padahal materi udah dapet tuh. Materi udah dapet. Aku bisa dapetin apa yang aku Berarti mau. materi bukan sebuah kebahagiaan. Bukan. Absolut, Ternyata bukan. Gitu kan. Dan pada saat nggak lama setelah aku bisa, pada saat itu aku juga ada kesempatan untuk berangkat haji. Berangkat haji nih. Ini boleh dibilang ada perjalanan spiritual juga ya, gitu kan. Jadi berangkat sendiri akhirnya. Berangkat sendiri, memang karena memang dia waktu itu masih lagi Makromnya bersama dari itu panitia. nggak mau gitu loh. Aku ajak nggak mau. Jadi akhirnya aku berangkat sendiri, aku daftar sendiri kan gitu loh. Tahun berapa itu? 2010 aku bisa punya rumah sendiri yang ya alhamdulillah representatif di perumahan yang elit gitu kan. Terus sesuai dengan hasil kerja. Sesuai dengan ya itu kerja kerasnya gitu ya. Kan. Nah, jadi secara duniawi lebih-lebih sih gitu ya, lebih-lebih gitu. Tapi secara batin aku tidak pernah merasakan ada
kebahagiaan. Jadi sampai aku mencari apa sih yang namanya bahagia itu apa gitu. Terus akhirnya aku pergi, mungkin kalau aku beranggapan kalau aku naik haji, kalau aku pergi haji, aku bisa menemukan itu. Doanya apa ketika di Doanya aku pengen mendapatkan, artinya aku benar-benar pengen mendapatkan kebahagiaan yang sesungguhnya gitu ya. Jadi aku bisa dipertemukan, ya doa berikutnya ya aku bisa dipertemukan oleh orang yang benar-benar bisa bahagiain aku, dan aku juga bisa merasakan kebahagiaan yang sesungguhnya itu seperti apa gitu loh. Dan ternyata kan katanya orang-orang kalau kita naik haji kan gitu ya, kehidupan itu kan bisa berubah gitu ya, biasanya kan gitu. Dinamis. Bukan, ada yang bilang kalau haji kita itu benar-benar Makbul. mabrur gitu kan, itu tuh yang tadinya susah, yang tadinya nggak bahagia misalnya gitu kan, itu bisa langsung bahagia, bisa dapetin yang berkah gitulah istilahnya gitu kan. Misalnya doa, ya Allah beri aku Katanya gitu kan, mobil 10 karena aku berangkat menjual mobil 1 gitu. Ternyata nggak juga. Ya. Katanya kan gitu kan. Terus pokoknya bisa jadi dunia terbalik lah gitu kan. Nah, aku kesana tuh memang berat. Kenapa? Karena aku dengan masih keakuan aku ya, sampai waktu itu bertepatan dengan harus pindah rumah dari yang kontrakan ke rumah baru. Terus waktu itu masih ada orang tua lengkap gitu kan mengantar aku. Terus kemudian banyak masalah, terus ibuku juga sakit apa segala macam. Pada saat berangkat itu berapa hari mau berangkat gitu kan, Nah ternyata sampai ada satu orang sahabat aku bilang, sudah stop, biarkan tangan Tuhan yang bekerja, bukan tangannya seorang Mary Angelia. Sampai ada orang yang ngomong kayak begitu. Akhirnya aku diem. Jadi waktu itu posisi aku sudah dari Surabaya sudah transit di Jakarta kan, menuju itu Jeddah kan gitu. Akhirnya aku putuskan untuk stop, aku nggak terima, aku matikan telepon, handphone itu sudah aku matikan dari sejak di Jakarta itu gitu. Aku tuh sudah nggak niat manusia di situ. Kenapa kalau manusia, aku bilang, kenapa mencaci orang di depan Ka'bahmu? Aku bilang gitu. Panjal jaamu, panjal jaamu, panjal jaamu, panjal ja.